Selamat siang, perkenalkan nama saya Virgilius Gruyer Sidupa, NPM 2063201061 dari kelas 6B. Di sini saya akan membacakan materi administrasi pembangunan untuk memenuhi tugas mata kuliah administrasi pembangunan dengan dosen pengampu Ibu Trisnawati Risa Eryani Esos MSI. Definisi administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan itu mencakup dua pengertian. Administrasi, keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Pembangunan, rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara, bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa atau nation building. Dari pengertian administrasi dan pembangunan, dapat disimpulkan pengertian administrasi pembangunan adalah segala usaha yang dilakukan oleh suatu negara atau pemerintah dalam rangka untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan pada aspek-aspek kehidupan berbangsa. Definisi administrasi pembangunan dari para ahli. Bintoro. Administrasi pembangunan adalah proses pengendalian usaha administrasi oleh negara atau pemerintah untuk merealisirkan pertumbuhan yang dirancangkan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Sondang Siagian. Seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan negara. J.B. Kristadi. Pengertian administrasi pembangunan menurut J.B. Kristadi adalah administrasi negara yang mampu mendorong ke arah proses perubahan dan pembaruan serta penyesuaian dan merupakan pendukung suatu perencanaan. Paul Meadows. Menurut Paul Meadows, definisi administrasi pembangunan adalah kegiatan mengatur masyarakat di bidang ekonomi dan perubahan sosial, dalam hal ini menempatkan kebijakan publik. Ciri-ciri administrasi pembangunan. Menurut Swerdlow dan Katz 2021, adanya suatu orientasi administrasi untuk mendukung pembangunan. 2. Adanya peran administrator sebagai unsur pembangunan. 3. Adanya perkembangan yang terjadi. 4. Administrasi pembangunan memiliki ciri-ciri yang lebih maju daripada administrasi negara. Ciri-ciri administrasi pembangunan menurut Siagian 2021. 1. Lebih memberikan perhatian terhadap lingkungan masyarakat yang berbeda-beda, terutama lingkungan masyarakat di negara yang baru berkembang. 2. Mempunyai peran aktif dan berkepentingan terhadap tujuan pembangunan baik dalam perumusan kebijaksanaan maupun dalam pelaksanaan yang efektif. 3. Berorientasi pada usaha-usaha yang mendorong ke arah keadaan yang dianggap lebih baik untuk masyarakat pada masa depan atau berorientasi masa depan. 4. Lebih berorientasi pada pelaksanaan tugas-tugas pembangunan dari pemerintah. 5. Mengaitkan diri dengan substansi perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan tujuan-tujuan pembangunan di berbagai bidang, yaitu ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. 6. Administrator dalam aparatur pemerintah juga menjadi penggerak perubahan. 7.
lebih berpendekatan lingkungan, berorientasi pada kegiatan, dan bersifat pemecahan masalah. Ketiga unsur disebut mission driven. Fungsi administrasi pembangunan. Menurut Joko Mijojo, administrasi pembangunan mempunyai dua fungsi, yaitu satu, the development of administration, mencakup usaha penyempurnaan organisasi, pembinaan lembaga yang diperlukan kepegawaian, penataan kerja, dan penggusuran sarana-sarana administrasi lainnya. Dua, the administration of development, mencakup masalah perumusan kebijaksanaan dan program pembangunan di berbagai bidang serta pelaksanaan secara efektif. Ada dua kegiatan administrasi dan pembangunan yang mendapat artinya, itu satu, masalah kepemimpinan, koordinasi, pengawasan, dan fungsi administrator sebagai unsur pembangunan. Dua, pengendalian atau pengurusan yang baik dari administrasi fungsional seperti pelembagaan dalam arti sempit, kepegawaian, pembiayaan pembangunan, dan lain-lain, sebagai sarana pencapaian tujuan kebiasaan dan program pembangunan. Dua, fungsi dan peran pemerintah dalam pembangunan. Menurut Awaludin 2021, ada tiga fungsi. Satu, fungsi pengaturan, dibagi menjadi beberapa fungsi, yaitu penentuan kebijaksanaan, pemberian pengarahan dan bimbingan, pengaturan melalui perizinan, dan pengawasan. Fungsi peraturan ini akan menghasilkan output berupa berbagai peraturan. Kepemilikan usaha ekonomi atau sosial yang penyelenggaranya dapat dilakukan sendiri oleh swasta. Tiga, penyelenggaraan berbagai kegiatan ekonomi atau sosial. Tiga, fungsi administrasi pembangunan dalam pembangunan nasional. Satu, pembangunan nasional secara berkala. Pokok pembangunan nasional adalah suatu usaha perubahan dan pembangunan dari keadaan dan kondisi kemasyarakatan tertentu pada suatu keadaan dan kondisi kemasyarakatan yang dianggap lebih baik atau lebih diinginkan. Menurut Joko Mijojo dalam Sasoko 2021, secara historis masyarakat dapat diklasifikasikan menjadi masyarakat yang bersifat tradisional, masyarakat yang bersifat peralihan, masyarakat yang sudah bersifat maju. Pembangunan haruslah dilakukan pada segala klasifikasi masyarakat tanpa pandang bulu, karena sejatinya pembangunan adalah hal yang harus dilakukan secara kontinu untuk terus mensejahterakan kehidupan masyarakat. Dua, perencanaan dan administrasi pembangunan. Menurut Joko Mijojo dari 2021, dimensi dalam perencanaan administrasi pembangunan operasional ini adalah berorientasi untuk mencapai suatu tujuan, berorientasi pada pelaksanaan, pemilihan dari berbagai alternatif mengenai tujuan-tujuan yang lebih diinginkan, serta perspektif waktu. Perencanaan merupakan suatu kegiatan kontinu dari formulasi rencana dan pelaksanaannya. Tiga, penyempurnaan administrasi untuk pelaksanaan pembangunan. Perbaikan dan penyempurnaan administrasi negara dapat dilakukan dengan dua pendekatan, usaha perbaikan dan penyempurnaan secara menyeluruh. Dalam hal ini, pendekatan ditekankan pada perbaikan dan penyempurnaan dalam konteks yang lebih luas, yaitu mencakup seluruh bidang, tidak hanya bidang-bidang yang strategis. Perbaikan dan penyempurnaan administrasi dilakukan secara sebagian. Pendekatan yang ditekankan pada perbaikan dan penyempurnaan pada bidang-bidang strategis, yang kemudian diharapkan berkembang dan memperluas bidang penyempurnaan administrasi negara lainnya. 4. Pertimbangan ekonomis pelaksanaan administrasi pembangunan. Dalam pelaksanaan administrasi pembangunan, menurut Joko Mijojo 2021, terdapat pertimbangan ekonomi sebagai dasar pertimbangan. Beberapa hambatan yang menjadi pertimbangan ekonomis dalam pelaksanaannya, itu tidak ada motif untung dan kemungkinan bangkrut, maka
ada kecenderungan suatu operasi pemerintahan kurang efisien dibanding dengan operasi swasta. Masih sering terdapat paternalisme dan spoil politik ataupun pribadi dalam administrasi negara, sehingga hal ini juga menyulitkan pembinaan efisiensi. Adanya gejala empire building, yaitu suatu usaha untuk memperluas birokrasi yang sebetulnya mungkin tidak meningkatkan hasil. Berkembangnya prosedur menjadi berbelit-belit dan panjang karena memenuhi ketentuan berbagai badan administrasi secara tidak konsisten. Yang terakhir, ruang lingkup administrasi pembangunan. Menurut Sasoko, ruang lingkup administrasi pembangunan dibagi menjadi 6. 1. Administrasi pembangunan sebagai embrio administrasi negara. Ketika suatu negara didirikan, tentunya hal pertama yang harus dilakukan adalah membangunnya agar dapat berdiri dan eksis. Oleh karena itu, administrasi pembangunan juga sering disebut embrio dari negara itu sendiri. Sementara itu administrasi pembangunan adalah embrio dari administrasi negara karena berasal dari perkembangan ilmu administrasi negara yang ingin membangun negara lebih lanjut. 2. Perkembangan administrasi negara ke arah administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan menitik beratkan pada dua hal utama. Pertama, administrasi bagi negara-negara yang sedang berkembang atau sedang mengalami perubahan. Kedua, perhatian pada masalah interrelasi antar hubungan antara administrasi sebagai ilmu dan administrasi sebagai praktik pada bidang dan kehidupan yang lain. 3. Orientasi ditunjukkan pada usaha ke arah perubahan keadaan yang dianggap lebih baik. Bahkan administrasi pembangunan dimaksudkan untuk membantu dan mendorong perubahan besar, basic OHGs, di berbagai kegiatan atau bidang kehidupan yang saling berkaitan dan memberikan hasil akhir dalam proses pembangunan. 4. Pendekatan administrasi pembangunan adalah perbaikan dan penyempurnaan administrasi dikaitkan dengan aspek perkembangan pada bidang lain, seperti ekonomi, sosial, politik, dan lain-lain. 5. Penyempurnaan administrasi negara, the development administration. Penyempurnaan administrasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, the administration of development. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.